Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Jurnal 9 Petang edisi 14 Juni 2022 bersama saya Amanda Rizzario. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Awal informasi pertama. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sidoarjo melantik jajaran pimpinan cabang Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama atau LPBH NU Sidoarjo masa khidmat 2021 sampai 2026. Bertempat di Gedung Aula Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo atau UNUSIDA, pimpinan cabang Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Sidoarjo masa khidmat 2021-2026 secara resmi dilantik oleh PCNU Sidoarjo. Pelantikan dilakukan langsung oleh Kiai Haji Raden Abdus Salam Rois Syuriah PCNU Sidoarjo dengan disaksikan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pengurus MBCNU Sidoarjo, Banom, maupun Lembaga Nahdlatul Ulama. Mereka bersama-sama dibaiat dengan mengikuti sumpah untuk membesarkan Jamiah Nahdlatul Ulama selama 5 tahun ke depan. Dalam baiat itu, seluruh jajaran pengurus LPBH NU Sidoarjo harus menjalankan tugas-tugasnya tanpa pamrih sehingga NU ke depan semakin bermartabat dan maju. Dalam kepengurusan ini, PC LPBH NU Sidoarjo melibatkan sejumlah unsur baik dari kalangan Nahdlatul Ulama maupun dari unsur profesional, diantaranya unsur advokat, notaris PPAT, akademisi, tokoh agama, bahkan dari kalangan fatayat. Dari kepengurusan gemuk ini, LPBH NU Sidoarjo bisa mengupayakan penyuluhan dan bantuan hukum kepada masyarakat untuk pemerataan nilai keadilan. Selain itu, PC LPBH NU Sidoarjo akan menerapkan sejumlah program, diantaranya membuka posko pengaduan sampai tingkat MWCNU se-Kabupaten Sidoarjo, mendorong pemerintah daerah segera dilahirkannya peraturan daerah terkait bantuan atau pendampingan hukum bagi orang miskin yang dibiayai oleh uang negara dan mendukung program restoratif justice atau rumah perdamaian dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Ketua PC LPBH NU Sidoarjo mengaku dari sejumlah program tersebut akan mengawal aset NU bekerjasama dengan PC Lembaga Wakaf Pertanahan Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Sebab masih banyak muncul kepemilikan baru, padahal aset tersebut sudah tercatat atau bersertifikat berbadan hukum Nahdlatul Ulama, sehingga seharusnya nazir berasal Nahdlatul Ulama. LPBH NU Sidoarjo juga menyikapi dan miris atas banyaknya stakeholder dan pengusaha di Kabupaten Sidoarjo yang terjerat kasus korupsi. Dengan demikian, dari kejadian tersebut, PC LPBH NU Sidoarjo akan membentuk KPK NU yang nantinya akan diisi oleh jajaran kader anti korupsi Nahdlatul Ulama. Terkait dengan beberapa stakeholder yang ada di Sidoarjo, adanya KPK yang datang menangkapi para stakeholder dan juga para pengusaha dan lain sebagainya belakangan ini gitu ya. Ini membuat kita sangat miris. Sidoarjo yang sudah terkenal santun, baik, kemudian kok ada KPK datang. Nah, ini oleh karena itu kita sebagai warga Nahdliyin LPBH NU berinisiasi untuk membuat KPK NU. KPK NU ini adalah kader anti korupsi Nahdlatul Ulama. Ini dibentuk sesuai dengan Perpres Presiden, harus ada peran serta civil society di dalam mengkampanyekan anti korupsi. Saya kira itu, Mas. Ya, selain itu apa juga membahas melindungi aset-aset NU atau gimana? Ya, terkait dengan masalah internal organisasi, kita nanti akan tetap menjalankan fungsi daripada badan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Sehingga aset-aset NU yang tercatat di BP3 Aset Nahdlatul Ulama Sidoarjo ini begitu besar, tapi ini masih berserakan. Oleh karena itu tanggung jawab daripada LPBH NU untuk mengawal, menempatkan yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya sudah berbadan hukum wakaf Nahdlatul Ulama, mestinya harus dikuasai nadirnya adalah Nahdlatul Ulama. Tidak lagi muncul di bahwa muncul kepemilikan baru, penguasaan baru dan sebagainya. Saya kira itu nanti penting bagi kita untuk berkolaborasi dengan LWB NU, Wakaf dan juga badan aset di lingkungan PCNU. Artinya masih banyak ya? Banyak. Jadi itu. Diharapkan dengan keberadaan LPBH NU ini, masyarakat miskin khususnya dapat mudah untuk mendapatkan hak dan kedudukan warga negara yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk memperoleh keadilan dalam proses peradilan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Rohit Khan melaporkan.